Kenapa apa bang? Ya, saya bingung sekarang, Gus. Saya nggak tahu lagi kita mencari di mana Umi dan Haida. Sedangkan kemarin udah menghabisi berapa. Terus kamu kecewa? Saya kecewa, Gus. Mereka memang pantas mati mah. Saya mau izin malam ini. Saya mau keluar, Gus. Mau mencari mereka, Gus. Mencari Enggak. Umi dan Haida. Nggak akan saya izinkan. Kamu nggak akan keluar kalau tanpa saya. Ya tengok dari komenan-komenan dari teman-teman subscriber-lovernya jenengan semua, ketika mereka itu typing ataupun berkomentar, selalu berkomentar Gus Idris itu kok kurang sat-sat, Gus Idris itu kok kurang seperti ini seperti itu. Dia jujur kalau saya sendiri sih memang karakternya Samen itu karakter yang lembut, penuh kasih sayang, karakter yang sangat luar biasa sekali, dan insya Allah saya pun susah kalau untuk mencontoh seperti kayak beliau Gus Idris. Segera ke tempatnya. Saya nggak mau kayak kemarin. Jangan sampai kedatangan kamu kayak gini ini terjadi malapetaka. Malapetaka seperti apa? Karena kemarin saya melihat Bang Opat selalu menggunakan kekerasan. Kan karakter saya seperti itu, Bang. Saya itu nggak suka yang klemek-klemek, Bang. Di sini nggak ada karakter yang keras. Beda, Bang. Jangan sampai abang datang ke sini dapat musibah nanti. Saya datang ke sini tujuannya untuk membantu dengan cara saya. Saya sekarang ini bertanya kepada Gus Idris, kemana saudara-saudaranya jenengan yang aku satu? Jenengan anggaplah dulu tempat ini yang dibuat membentuk. Iya. Kamu loh ya, yang mancing saya tanya kan. Iya. Tempat ini dulu yang membuat dibentuknya itu kumpulan itu. Tempat ini yang dideklarasikan makan bareng potong tumpeng awalnya tempat ini. Tapi ketika saudaranya, istrinya, anaknya mana? Bahkan disaksikan oleh ribuan orang datang ke sini. Sehari-hari saya dapat musibah, nggak ada satupun yang datang ke sini. Saya pun jujur ya, saat ini Apakah kita hapus aja nama mereka? Sudah saya hapus. Tahu nggak? Kemarin waktu saya membunuh, membantai mereka, itu sudah saya tekadkan. Nggak ada satupun yang datang. Dan saya hapus namanya satu persatu di hati. saya dapat informasi dan melihat video yang tadi itu si Umi disiksa itu. Saya hari ini saya mau akan coba datangi tempat itu, dan khususnya nanti bisa dengan yang lain dapat datangin tempat yang masjid itu. Jadi kita mencari. Baik, oke, itu sampean sama Bang Radit aja. Saya tinggal sama Mas Dani aja. Gimana? Jadi saya bilang Bang Radit ke Ya. tempat yang lain, Gus Idris Sama Mas Dani ya. Mas Dani ke tempat yang Baik. lain. Oke, baru saya ikut kameranya ini tak pinjam, saya nggak Iya, punya. monggo, silakan. Oh, jadi kalian siksa kemarin tuh di sini. Jadi tempat ini kemarin yang buat nyiksa. Iya, tempat ini memang kenapa? Musa, kamu nggak? Kamu tuh kamu dikasih makan tiap hari. Ya, pegang. Kamu dikasih makan tiap hari. Ya. Itu semua gara-gara Ramaan. semua gara-gara kamu, Radit. Kalau kamu memberikan air sangat terjaga, dan juga madu ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren.
Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575 atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحاصل مقاصدنا. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas izin Allah, atas ridho Allah. Saat ini gerak langkah kaki kita dituntun oleh Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap perilaku kita, tingkah laku kita, gerak langkah kaki kita, pandangan kita, penglihatan kita, apapun yang kita inginkan saat ini, walaupun senajan berseberangan dengan hati kita, terkadang nggak cocok dengan hati dan pikiran kita, itu yang terbaik menurut Allah. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini, saat ini, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita, membimbing hati kita, menuntun hati kita dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku rahimakumullah, para pecinta GIO. Setiap hari Allah itu pengen menguji hambanya. Setiap hari Allah itu pengen melihat hambanya. Kapan waktunya Allah kangen kepada kita? Kapan waktunya Allah rindu kepada kita? Gampang Allah kasih ujian, Allah kasih musibah. Di saat seperti itulah, itu cara Allah kangen kepada hambanya. Kalau Allah pengen jauh kepada hambanya, Allah kasih kesenangan, Allah kasih kenikmatan, Allah kasih kebahagiaan. Rata-rata apabila kita dikasih kenikmatan, kebahagiaan, itu lupa kepada Allah. Dan selama ini saya terkhususnya semuanya itu sering terlena dalam kenikmatan, kebahagiaan, sehingga menjadikan kita lebih jauh, tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang hebat, hamba yang kuat, ketika dikasih kenikmatan, dikasih kebahagiaan, mereka tetap bersandar kepada Allah, tetap ingat kepada Allah. Itulah hamba yang kuat, hamba yang hebat, hamba yang luar biasa. Tapi jarang. Semoga kita dalam keadaan senang, susah, duka, dalam keadaan sedih, apapun kita masih ingat dalam hati kita ada Allah. Allah tabarakalladzi biyadihil mulk. Kalau hamba yang paling terlaknat, hamba yang paling mal'un, ketika diuji sama Allah, dikasih musibah sama Allah, mereka jauh dengan Allah, mereka sombong, mereka angkuh. Inilah hamba yang terlaknat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat-sifat itu. Dalam keadaan apapun, mudah-mudahan hati kita tetap dibimbing oleh Allah, tidak jauh dari Allah. Selama ini kita sering lupa daripada mengingat Allah. Saudaraku, terkadang apa yang kita inginkan
tidak sama dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah. Terkadang kita pengen berjalan ke timur, Allah berjalan ke barat. Keinginan kita pengen berjalan ke timur, sedangkan di barat itu bertentangan dengan hati dan pikiran kita tetap menguntungkan untuk hambanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apa yang dikehendaki Allah tidak pernah merugikan kepada hambanya. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Apa yang dikehendaki Allah senajan tidak cocok dengan hati dan pikiran kita, tetap menguntungkan para manusia, hamba-hamba tersebut. Oleh karena itu, saudaraku, di sini saya mengambil hikmah pelajaran atas kejadian malam dengan saya emosi, dengan saya bersikeras di situ. Saya sadar. Tapi sebelum saya berangkat itu, ya Allah, jikalau ini yang terbaik menurut-Mu ya Allah, maka gerakkan langkah kakiku sampai ke tujuan. Walaupun terkesan ini pertentangan dengan hati nurani saya ya Allah. Kalaupun ini enggak yang terbaik, maka berhentikan gerak langkah kakiku ya Allah. Tapi alhasil, Allah menghendaki terjadi, saya sampai di lokasi dengan brutal dan sangat bertentangan dengan hati saya. Tapi saya selalu husnudzon billah. Saya berbaik sangka kepada Allah, itulah yang terbaik. Maka dari awal saya keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang saya lakukan pada hari ini ya Allah, apapun yang saya kerjakan pada hari ini ya Allah, semua atas campur tangan-Mu ya Allah. Meskipun bertentangan dengan hati dan pikiran saya ya Allah. Kenapa Bang? Ada yang mau disampaikan? Ya, saya bingung sekarang Gus. Saya nggak tahu lagi kita mencari di mana Umi dan Haida. Sedangkan Gusnya kemarin udah menghabisi berapa. Terus kamu kecewa? Saya kecewa Gus. Mereka memang pantas mati mah. Saya mau izin malam ini. Saya mau keluar Gus. Mau mencari mereka Gus. Mencari Enggak. Umi dan Haida. Enggak akan saya izinkan. Kamu nggak akan keluar kalau tanpa saya. Aku juga nggak mau kamu kenapa-kenapa Bang. Sampai kedua kalinya kamu dibakar. Iya Gus, tapi aku jauh lebih takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bang, Sehat Bang Dani? Alhamdulillah. Monggo silakan. ya Allah, alhamdulillah aku lihat Gus Idris hari ini bahagia. Kenapa saya kok bahagia? Karena selama ini saya itu melihat panjenengan itu Gus, apa ya? Ya aku tahu lah posisinya panjenengan ini lagi drop, tapi sedrop-dropnya panjenengan ini harusnya ya seperti kayak yang apa panjenengan lakukan kemarin, tegas. Dan memang kalau memang perlu sesuatu yang harus dilakukan dengan cara seperti apapun, harus dilakukan. Gitu loh. Jadi saya pun melihat dari beberapa video, saya tengok dari komenan-komenan dari teman-teman subscriber-subscribernya jenengan semua, ketika mereka itu typing ataupun berkomentar, selalu berkomentar Gus Idris itu kok kurang satset, Gus Idris itu kok kurang seperti ini seperti itu. Ya, jujur kalau saya sendiri sih memang karakternya Samen itu karakter yang lembut, penuh kasih sayang, karakter yang sangat luar biasa sekali, dan insya Allah saya pun susah kalau untuk mencontoh seperti kayak beliau Gus Idris. Tapi ada kalanya lah kita itu. Assalamualaikum Bang Ufah. Mohon maaf. Saya pengen nanya ini, Bang Ova ini kemana aja ini? Kok nggak pernah bareng sama kita? Gini Bang, saya Kemana aja? kemarin Masa jauh-jauh dari Malaysia? Ayolah malam ini saya pengen bareng sama Bang Ova, sama gue semuanya lah. Jangan kayak kemarin kita berpencar. ya, yang saya heran itu Bang, ketika saya mendapatkan informasi di A, terus ternyata saya ke tempat itu enggak ada. Tapi kenapa yang selalu
dapat menemukan mereka itu kok Gus Idris terus sama Bang Raditana. Contoh kemarin sebelum Bang Raditana kemarin setelah live dengan saya kemarin sore itu kan, saya udah dapat bisyaro yang sangat luar biasa sekali. Terus saya selalu berpesan kepada Bang Raditana hati-hati, dan saya selalu bilang, Bang, segera ke tempatnya. Nggih. Saya pengen naik sama kamu dulu, Bang. Saya nggak mau kayak kemarin. Jangan sampai kedatangan kamu kayak gini nih terjadi malapetaka. Malapetaka seperti apa, Bang? Karena kemarin saya melihat Bang Opat selalu menggunakan kekerasan. Loh, kan karakter saya seperti itu, Bang. Saya itu nggak suka yang klemek-klemek, Bang. Di sini nggak ada karakter yang keras, Bang. Beda, Bang. Jangan sampai abang datang ke sini dapat musibah nanti. Saya datang ke sini tujuannya untuk membantu dengan cara saya. Kang Dhani juga dengan cara Kang Dhani. Semua itu punya karakter yang berbeda-beda, sahabat. Gus Idris dengan karakter yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Terus saya disuruh seperti kayak, mohon maaf, Gus Idris nggak bisa. Saya kalau lihat musuh hari itu juga saya harus basmi. Itu karakter saya. Makanya mohon maaf, saya itu karakter saya suka bercanda, tapi ketika berhadapan tajam. Itu karakter saya. Makanya aku selalu bilang, ketika jenengan bersama Gus Idris, ya, Gus Idris ini orang yang lemah lembut hatinya, masya Allah, hatinya saya kira selembut sutra. Ketika beliau tuh orang yang gampang percaya dengan orang dan hati yang lembut dengan penuh bijaksana, jenengan yang sering bersama Gus Idris harus lebih bijak dan harus bisa berani untuk apa? Untuk mengimbangi. Ketika ada yang lembut harus ada yang keras. Ketika ada yang keras harus ada yang lembut. Saya itu takut, baru saya takut kayak seperti yang biasa-biasanya, Bang Opa. Banyak sahabat Gusnya ini datang ke sini hanya mencari muka, akhirnya dia jadi pengkhianat. Pengkhianat. Iya, ini yang saya takutkan. Dan ini udah banyak yang terjadi selama ini, Bang. Ketika Gusnya diamban kehancuran melawan dukun-dukun, mereka datang membantunya, tapi nyatanya dia hanya mencari nama dan mencari muka. Setelah itu dia mengkhianati, dia menusuk Gusnya. Dan ini yang kami nggak mau terjadi. Oke. Kalau memang Bang Opa datang dari Malaysia ingin benar-benar membantu, tolong bantu kami. Jadi gini, Bang. Gini, saudaraku. Saya nggak mau terjadi gini, yang sebelumnya, Bang Opa. Gini, saudaraku. Khusus buat Gus Idris sama Bang Radit ya. Saya mau ngomong. Saya itu sebenarnya udah mau pensiun. Saya udah berapa lama saya pensiun? Saya fokus dakwah, saya fokus pengobatan aja. Tidak ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya tutup mata ketika ada apapun. Tapi ketika saat ini saya melihat saudara saya, sahabat saya Gus Idris, walaupun hanya mengenal beliau sekilas, tapi saya merasa beliau butuh bantuan. Walaupun jujur saya belum pernah dibantu sama beliau, dan saya tidak berharap dibantu sama beliau, tapi saya berharap membantu beliau. Itu saya. Dan saya mau semua ucapan kamu itu buktikan kepada kami, Bang. Udah saya buktikan, Bang. Saya datang, saya bukan orang yang enak, Bang. Saya bukan mau malam ini. Dengar, Bang. Saya mau malam ini, Bang. Bukan hanya malam ini, Bang. Dari kemarin-kemarin sudah saya berusaha, Bang. Cuma saya di sini bertanya-tanya. Jujur, Bang. Saya ngomong seperti ini, saya mengangkat baju abang seperti ini karena saya takut banyak teman-teman Gusnya, Bang, selama ini itu mengkhianati Gusnya, dengerin, Bang. Dengerin, Bang. Dan sekarang dengerin saya ngomong dulu, sabar. Saya paham. Tidak satu kali, dua kali Gus Idris ini dikhianati oleh santri. Bahkan beliau mendidik orang dari nol, dididik sampai bisa akhirnya berkhianat, sampai melakukan sesuatu mengatasnamakan Gus Idris. Saya tahu semua, Bang. Maka daripada itu saya melihat sosok orang Gus Idris yang mohon maaf ya, yang bagi saya lembut hatinya ini, ketika posisi seperti ini tidak ada sahabat-sahabatnya pun yang mohon maaf ya membantu beliau. Maka daripada itu saya tulus dari hati saya paling kecil, Bang. Saya berjuang ke sini, Bang, demi Allah pakai uang pinjaman, Bang. Saya pinjam uang, Bang. Untuk apa? Untuk membantu. Tulus. Karena apa? Tujuan saya ingin bersahabat, bersaudara.
sampai kelak nanti di hari kiamat. Sifat saya, Bang, saya punya sifat, insya Allah saya pegang sifat kesatria. Kalau saya suka, saya akan tetap suka. Jika saya tidak suka, saya akan katakan tidak suka. Mau kata orang saya benar, mau kata orang salah, ketika saya tidak suka, saya tetap tidak suka. Itu sifat Terus saya. gimana caranya, Pak? Kita bisa menemukan karang apa? Kita menemukan Haida dan Umi, Pak. Sekarang makanya gini, saya boleh nggak makasih pasukan Gus Idris? Ya, ini saya datang ke sini pertama satu, saya sempat kecolongan kemarin, kamu kebakar, saya nggak ikut karena saya ternyata itu ini juga sebagai PR saya. Kenapa saya dapat informasi katanya kamu dibawa ke gunung sana, ternyata Gus Idris sama kamu dibawa ke tempat yang lain. Akhirnya di sana saya tidak menemukan apa-apa. Pas ketika saya pulang, saya mendapatkan video kamu dibakar. Loh, ini kan tentunya saya merasa ada sesuatu yang aneh. Tapi kan saya menunggu Abang waktu itu. Ya, Tapi gimana Abang kita- nggak datang. Gimana kita mau ketemu? Orang saya dikabarin, Umi ada di sini. Di mana? Di gunung ini. Terus saya otomatis saya pergi bareng sama Dani. Dan susulin Dan, takut Gus Idris ke sana berdua aja. Ternyata dari sana tidak ada apa-apa. Loh, saya datengin yang ngasih informasi, ternyata yang ngasih informasi pun sampai detik ini tidak pernah muncul lagi. Tapi Ini kan saya- berarti banyak permainan di sini, Gus. Tapi saya puas. Satu persatu dari mereka sudah saya bunuh, saya bantai. Saya suka. Masih darah. Saya suka. Bekasnya masih ada tangan. Saya suka. Saya suka karakter Gus Idris yang seperti ini. Ada kalanya Gus Idris itu lemah lembut, ada kalanya Gus Idris harus tegas. Karena jujur ya Gus, dari komen-komen video itu, mau yang dari video saya, videonya Gus Idris, saya lihat itu banyak netizen itu yang greget pengen Gus Idris itu tegas. Tapi resikonya anak dan istri saya harus siap apapun yang terjadi di situ. Ya, segala sesuatu itu pasti ada risikonya. Tidur aja ada risikonya, makan aja ada risikonya, minum aja ada risikonya, apalagi suatu hal yang seperti ini, ya pasti ada risikonya. Tapi enggak apa-apa lah, apapun itu saat ini yang lebih kita pikirkan, gimana caranya Umi dan Haidar cepat ketemu. Itu aja. Dan mohon maaf Bang, tentang Bang Radit ya, mohon maaf Bang Radit. Ya, saya itu kenal barusan. Mungkin banyak orang yang mengenal saya itu ya opa yang dulu lah. Tapi mereka semuanya kan belum mengenal siapa sejatinya diri saya. Walaupun Bang Radit, Gus Idris, kalau saya tanya siapa sih opa? Kan kalian belum mengenal saya sebenarnya siapa saya. Ya kan? Tapi mohon maaf, yang tidak kalian kenal ini jauh-jauh tulus datang ke sini. Ini anak yang bau kencur ini jauh-jauh datang ke sini. Ya. Terus mana? Yang guru spiritual Iya, yang Bang. yang kalian bentuk itu mana sekarang? Saya tanya. Iya, Bang. Guru-guru spiritual yang selama ini kita bentukkan. Kita nggak tahu dia kemana sekarang. Dengarkan semua. Mereka yang mengaku sahabat, mau guru spiritual atau siapapun, sudah saya hapus di hati saya. Ini akan Malam hari ini, Bang. saksikan semua sudah saya hapus dari saya. Mereka datang hanya niat untuk membantu katanya. Tapi nyatanya apa? Cari muka, cari nama. Gini Yang loh, Bang. ini yang tadi aku takutkan sama Abang. Tapi Gini Bang, tapi Bang, aku Bang. yakin. Gini Bang ya. Ya semua para spiritual saat ini kalau saya rasa semua punya masalah. Saya pun di Malaysia saat ini juga punya masalah. Abang datang. Pasien-pasien saya pun ada. Pasien-pasien pun banyak yang telepon setiap hari nyariin kapan pulang. Tapi saya tinggalkan semua itu membantu saudara. Karena buat saya lebih penting bantu saudara saya dulu. Nanti pasien bisa saya atasi ketika saya sudah menyelesaikan permasalahannya. Saya kira sama. Guru-guru spiritual yang jenengan bentuk dulu itu, yang kelihatannya di mata saya udah, oh luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya harus patut mencontoh ini persatuan seperti ini. Nyatanya apa? Lebih sibuk mementingkan diri masing-masing buat saya. Mohon maaf ini Gus, yang ngomong. Ketika jenengan seperti ini harusnya apa? Tinggalkanlah dulu. Semua memang lagi sibuk, semua memang lagi menghadapin Wahabi. Tapi mohon maaf, ini saat ini yang disekap adalah nyawa daripada istri saudaranya, anak daripada saudaranya. Betul enggak? Harusnya mereka udahlah dekat sama-sama Indonesia, udahlah
saya tinggalkan dulu yang di sini, saya tak nolong saudara. Itu kalau kita mau berpikir bijak. Kalau itu ketika kita sebagai seorang spiritual yang bijaksana, benar-benar punya hati yang bersatu, ya harusnya apa ya? Kalau dikatakan di komen itu mengatakan apa spiritual putih, apa katanya? Apa ya, aliran putih ini harus bersatu ya. Nyatanya mana? Ada saudaranya saat ini yang membutuhkan pertolongan aja masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya jujur, semua orang punya urusan masing-masing. Gitu loh. Apakah itu dikatakan seorang sahabat? Kalau buat saya bukan. Lalu seorang sahabat itu seperti apa, Bang? Seorang sahabat itu buat saya, ketika saudaranya susah, datang. Tapi ketika saudaranya senang, minggir. Itu saya. Saya ketika saudara saya senang, saya pasti akan datang. Tapi kalau saudara saya kalau saudara saya susah, saya pasti akan datang. Tapi kalau saudara saya bersenang-senang, saya tidak akan datang. Kalau tidak diundang. Itu, Bang. Kayak kamu gitu, Bang. Ketika, mohon maaf ya, di tempat saudara kamu lagi susah, kamu diundang gak diundang harus datang. Tapi kalau di tempat saudaramu lagi ada hajatan, lagi makan-makan, yo jangan datang kalau gak diundang, malu-maluin. Betul nggak? Iya, Bang. Itu jiwa seorang kesatria. Dan sekarang mohon maaf saya tanya, kamu yang mancing-mancing saya marah. Saya itu orangnya ibaratnya bukan brutal-brutal. Buat gak cocok, siapapun buat saya, siapapun. Kalau saya bertanya dengan seorang siapapun, ya mau tanya ke istri, mau tanya ke siapapun, mau tanya ke manapun. Kalau saya ragu dengan apa jawabannya, dengan cara halus gak bisa, dengan cara kasar saya bertanya. Itu prinsip saya. Saya sekarang ini bertanya kepada Gus Idris, kemana saudara-saudaranya jenengan yang ngaku satu? Jadi anggaplah dulu tempat ini yang dibuat membentuk. Iya. Kamu loh ya, yang mancing saya tanya kan. Iya. Tempat ini dulu yang membuat dibentuknya itu, kumpulan itu. Tempat ini yang dideklarasikan makan bareng potong tumpeng awalnya tempat ini. Tapi ketika saudaranya, istrinya, anaknya, mana? Bahkan disaksikan oleh ribuan orang datang ke sini. Mana? Apa mereka sudah kaya semua, Gus? Mana? Aku nggak tahu, Bang. Siapa yang nggak peduli di saat aku susah sudah aku hapus namanya di hati. Mana sahabat-sahabatnya, Gus? Mana? Mana? Kalau masalah bensin, mereka pinter kok cari. Duit, mereka yakin punya duit. Nah ini loh, ini anak yang baru kemarin sore lulus ibaratnya. Anak kemarin sore ibaratnya kalau kita sekolah ini yang baru magang aja berani datang. Untuk apa? Untuk bersaudara. Ayo, monggo tunjukkan kepada saya, Gus. Nggak ada, Bang. Berhari-hari saya dapat musibah, nggak ada satupun yang datang ke sini. Saya pun jujur ya, saat ini. Apakah kita hapus aja nama mereka? Sudah saya hapus. Tahu nggak? Kemarin waktu saya membantai mereka, itu sudah saya tekadkan. Nggak ada satupun yang datang. Akan saya hapus namanya satu persatu di hatiku. Kayak gini aja lah, Gus. Saya juga akan nyoba kali kasih kesempatan ya. Saya akan berbicara kepada netizen, biar netizen ini menyampaikan juga kepada Iya, mereka. Bang. Silakan, Bang. Saya akan menyampaikan. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semuanya yang merasa sebagai saudaranya Gus Idris, saat ini Gus Idris membutuhkan pertolongan kalian. Gus Idris sekarang lagi membutuhkan rangkulan daripada kalian. Gus Idris sekarang lagi membutuhkan uluran tangan kalian. Sebagai sahabat-sahabat, sebagai teman-temannya Gus Idris, monggo, mari datang ke sini bantu rangkul saudara Anda saat ini lagi membutuhkan pertolongan. Dan buat netizen, ini buat netizen atau penggemar-penggemarnya Gus ya, wabil khusus buat penggemar-penggemar Gus ya, saya pengen meminta tolong. Tolong ini buat penggemar setianya Gus Idris, buat penggemar setianya Gus Idris, netizennya Gus Idris dan Geomania. Tolong kalian berpencar kepada guru-guru itu, sampaikan di live-live-nya, sampaikan di video-videonya, kalian komen, Gus Idris membutuhkan, Gus Idris membutuhkan bantuan, tolong, Gus Idris membutuhkan, banjirin komen-komen guru-guru spiritual itu untuk apa? Untuk datang ke sini menolong Gus Idris. Itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan kepada
Aku boleh Gusnya. tambahin bang. Monggo. Kalau memang kalian menganggap Gus Idris sebagai sahabat kalian, ya, untuk guru-guru spiritual atau teman kalian, saya perintahkan kalian datang. Kenapa? Gus Idris sekarang mendapatkan musibah, istri dan anaknya beliau ini belum ditemukan. Ya sudah bang, itu kesadaran saja sih menurut saya. Kesadaran kan itu panggilan jiwa. Kita nggak usah membuang tenaga dan pikiran kita mikirkan itu. Kalau mereka sadar diri, pasti mereka akan datang. Kalau masih menganggap saya sebagai sahabat. Bahkan Bang Opa dan Mas Apa Dani mereka yang takut? selama ini nggak ikut deklarasi di situ, disaksikan ribuan orang waktu itu, ya nggak Bang? Disaksikan ribuan orang di situ, mereka berdua kan nggak ada. Tapi nyatanya di saat saya sedang susah, di saat saya sedang musibah, mereka berdua datang. Yang sebelumnya saya nggak kenal. Inilah sahabat. Di saat kita lagi susah. Takut, Gus, menghadapi Wahabi. Nggak tahu, mungkin kalau Wahabi di sini tuh beda dengan Wahabi yang lain, sahabat. Wahabi di sini tuh brutal. Wahabi di sini tuh bergabung dengan dukun-dukun sakti, nggak kayak Wahabi-Wahabi yang lain menurut saya. Betul nggak? Percuma Bang Opa. kita ngomongin mereka juga. Yang penting saat ini nyawa Umi dan nyawa Haidar yang lebih penting untuk kita selamatkan. Jadi saya punya ide. Saya dapat informasi dan melihat video yang tadi itu si Umi disiksa itu. Saya hari ini saya mau akan coba datengin tempat itu. Dan Gusnya nanti bisa dengan yang lain dapat datengin tempat yang masjid itu. Jadi kita mencari. Baik, oke itu sampean sama Bang Radit aja. Saya tinggal sama Mas Dani aja. Gimana? Jadi saya Bang Radit ke Iya. tempat yang lain. Mm-mm. Gus Idris Sama sama Mas Dani ya. Mas Dani ke tempat yang Baik. lain. Oke. Berarti Ya udah. saya ikut kameranya ini tak pinjam. Saya nggak Iya, punya monggo, kamera. silakan. Oke. Mas Dani biar di sini dulu. Sama saya kita akan mikir strategi apa. Jangan sama Bang Radit ya. Oke, Ayo. Mat. Ayo, bismillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allah semoga kamu jadi seorang sahabat yang sejati bang. Ayo berangkat. Allah. Jadi bahwa Ada badak di sana. iya, Itu mudah-mudahan. kayaknya kepala Wahabi badak gitu. Dari sana. Iya, iya bang, Ayo. mudah-mudahan, Kelamaan bang. mudah-mudahan. Ayo kameraman. Kelamaan. Bang. Aku tuh paling nggak suka kalau yang lama-lama. Ayo cepat. Iya bang. Hati-hati bang, curang bang. Curang bang. Ya, aduh, aduh, aduh. Hei. Kamu taruh di mana Umi Liva? Hah? Kamu bawa kemana Haidar? Antum nggak perlu tahu. Oh, jadi kalian siksa kemarin tuh di sini. Tapi kameramen, Hmm? kameramen tim. Oh, di sini kalian siksa kemarin. Musa. Apa? Jadi tempat ini kemarin yang buat nyiksa. Iya, tempat ini mang kenapa? Musa, kamu nggak ada Kamu etika, tuh Musa. Kamu dikasih Jangan makan pegang. tiap hari. Jangan pegang-pegang. Kamu dikasih makan tiap hari. Ya, Kamu nggak perlu tahu. kurang ajar kamu. Musa, kamu itu udah lama loh Gusnya menyayangimu loh Musa. Itu semua gara-gara Lamaan. kamu, Radit. Kalau kamu memberikan kain itu, Dia Eh, nggak kapok. Mana Musa? Hah? Mana? Antum tidak perlu tahu. Mana Umi? Jawab cepat, jawab cepat. meskipun ya, meskipun aku kamu siksa, saya tidak akan Sini. memberitahu. Sini. Umi kemarin disiksa di situ ya? Hah? Bang? Iya. Bang, Umi kemarin disiksa di situ ya? Ya. Gimana Musa? Gimana Umi Musa? Gimana Umi dan Haidar? Hah? Dia nggak mau ketawain kita bang. Ayo, gimana Umi? Gimana Umi Hah? dan Haidar? Akan aku bertawar kepadamu. Gimana? 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 Katakan. 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 Gimana? 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 Katakan. Akan saya. Gimana Umi dan Haidar?
Iya, Haidar. Di mana Umi? Mati pun tidak akan aku beritahu. Astagfirullah. Daripada Opa membunuhmu. Musa, jadi jujur Musa. Semua itu gara-gara kamu. Saya memberitahu karena itu kelemahan Ustaz kalian. Kamu Ayo katakan. Katakan. Tidak akan. Katakan. Tidak akan. di mana Umi dan Haidar? Hah? Tidak akan. Saya katakan. Ayo katakan. Di mana? Katakan. Katakan di mana? Katakan. Di mana? Tidak akan pernah saya katakan. Katakan. Di mana? Di mana? Tidak akan saya katakan. Gak mau jujur Bang, gimana nih Bang? Kita nggak tahu Haidar Bang sama Umi Bang. Musa katakan. Kita nggak tahu Umi dan Haidar Bang. Kamu siksa kemarin Umi di sini kan? Iya kan? Gimana kamu sembunyikan? Mana? Jujur, coba jujur. Ayo bunuh saja aku. Ya. Bangun. Bangun kamu. Gimana nih Bang? Bunuh saja. Dia nggak mau jujur Bang. Kita nggak tahu keberadaannya. Katakan. Bang, gimana Bang? Gini. Kita nggak Gimana, tahu Bang. mana? Sekarang Umi Bang sama Haidar. Yang utama Haidar Bang. Kita nggak tahu apakah dia udah makan. Harus kita bantai mereka. Apakah kalau kita bantai bisa menyelesaikan masalah Bang? Minimal saya harus kasih pelajaran ke Musa. Musa kemarin yang dengan senang, dengan tertawa-tawa melihat Umi disiksa kan? Ayo katakan. 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 Lebih baik kalian bunuh saya. Saya bilang di mana Umi? Di mana Umi? Hah? Di mana Umi? Lebih baik kamu bunuh saja saya. Di mana Umi? Di mana Haidar? Hah? Di mana Haidar? Hah? Di mana Haidar? Hah? Di mana? Diam bang. Baik kalian bunuh kita berdua. Biar kalian Kamu katakan nggak? Tidak akan saya katakan. Tidak akan pernah saya katakan. Lebih baik kalian bunuh saja saya. Bunuh saja saya. Biar semua. Bang, coba tanya dia Bang. Di mana Bang? Musa Bang. Katakan. 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 Katakan Musa. Kamu jujur. Tidak akan. Tidak akan. Kamu jujur coba jujur. Jujur. Di mana? Hah? Katakan. Katakan. Mau katakan enggak? Mau katakan enggak? Lebih baik kamu katakan daripada kau mati di sini. Bang. Allah wasallim ala sayyidina Muhammad. Kameramennya dari sini. Biar tahu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Minggir dulu. Minggir dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lebih baik kalian bunuh saja saya. Saya akan bunuh istri dan anaknya. Kamu belum pernah merasakan ini kan? Ayo katakan. Tidak akan. Di mana Haidar? Di mana? Minggir. Musa, kamu dengan tertawa-tawa ya. Nyiksa Umi, sekarang rasakan cemetiku. Mana Haidar dan Umi? Mereka mati di sini. Saya mati, Radit. Ayo, katakan. Kamu jujur di mana Umi dan Haidar di mana? Ayo bunuh saja saya, Radit. Mana Umi Biar dan mati semua. Karena Oke. orang itu ada di genggamanku, Radit. Jika kami semua mati, kamu jangan pernah bisa menemukan Haidar dan Umi. Jangan bicara. Udah nggak ada jalan. Allahu sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin kullu qulub. Allahu sallim ala sayyidina. Allah. Kalau kau membunuhnya, Bang, kita nggak tahu keberadaannya Umi dan Haidar, Bang. Untung kamu nggak membunuhnya, Bang. Kalau kamu gunakan cambuk api itu, Bang, dia bisa mati, Bang. Dan kita nggak tahu di mana keberadaan Umi lagi. Kuncinya cuma ini, Bang. Bang, ilmu yang kamu keluar ini sangat berbahaya, Bang. Ilmu langka, Bang. Cambuk api, Bang, yang kamu keluarkan, Bang. Urusin, mau pulang. Sahabat, lihat. Kalau ini terjadi ke mereka, dia akan terbakar dan kita nggak tahu lagi di mana keberadaannya Umi dan Haidar. Lebih baik kalian jujur. Kita akan, Radit. Jujur. Di mana Umi dan Haidar? Saya tidak akan. Kamu lihat api itu. Kalau api itu tadi membakarmu, kau bisa mati kamu di sini. Biarkan saya mati, Radit. Biar semuanya mati. Lihat, untung kalau ini posisi kamu, kau bisa mati. Ini cambut api, cambut geni. Di mana Umi dan Haidar? Ayo jawab. Tidak akan saya katakan, Radit. Musa, lihat Musa, itu ada api. Kalau tadi Bang Opa tadi menghajarmu dengan cambut api, kau bisa mati. Lebih baik kamu jujur. Baik bunuh saja saya. Di mana Umi? Kamu tidak akan pernah menemukan Umi sama Haidar, Radit. Saya akan panggil Bang Opa, biar kalian dibakar hidup-hidup. Takut. Kita akan panggil Bang Opa, biar dibakar mereka. Gak ada lagi kata maaf mereka. Yaudah. Ayo, Bang. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris
guru kami tercinta, Torik Kujana, kebanggaan kita panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalulah baik ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku, belahan jiwa karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia, Giomania untuk Indonesia. Rodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana, kebanggaan